Ya Pak, langsung aja Pak ini Pak ya. Halo, Halo, tes. silakan. Silakan, Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami mengenai Salapan Jati Cafe dan Cafe Shop. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 6 dan anggota kami yang pertama ada Sylvia Setiana, NIM 1708 1109. Kemudian yang Khaldi Eki 1708 1062. Kemudian ada Dea Widya Sukma NIM 1708 1073. Selanjutnya ada Roti Piranda Laksana NIM 1708 1382. Kemudian ada Fauzan Nur Pambudi 1708 1073. Ada Ita Musfita 1708 1618. Kemudian ada Citra Fajar Lukman NIM 1708 1330. Yang terakhir ada Zainul Danu Wijaya NIM 1708 1036. Langsung saja. Di sini saya akan sedikit memberikan pengertian latar belakang dari Salapan Jati. Salapan Jati adalah organisasi kecil yang sedang dijalani oleh narasumber, yaitu organisasi dalam bentuk kafe atau coffee shop. Salapan Jati merupakan kafe atau coffee shop yang menjual varian minum, kafe, dan juga makanan-makanan ringan. Kemudian Salapan Jati tidak mempunyai cabang, sehingga Salapan Jati hanya bertempatan di Karawang Timur saja. Kafe ini terletak di Jalan Alam Indah, Selaras, Blok C4, Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41371. Kemudian Salapan Jati ini buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu Minggu pukul 14.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sedikit sejarah dari nama Salapan Jati ini. Nama Salapan Jati ini diambil karena di sekitar kafe tersebut terdapat 9 pohon jati, sehingga dinamakan dengan nama Salapan Jati. Kemudian standar operasional prosedur atau SOP yang berada di Salapan Jati. Yang pertama, pre-opening atau pembukaan. Pada bagian ini terdapat briefing dan menyiapkan semua bahan serta peralatan sebelum dibukanya kafe tersebut. Biasanya pada jam ini manajer membriefing semua karyawannya untuk menyiapkan semua alat-alat dan bahannya seperti gelas, alat untuk pembuatan kopi, dan bahan-bahan seperti kopi, gula, dan lainnya. Kemudian operation hours atau kafe beroperasi. Pembersihan bagian dalam atau luar kafe di jam kerja dengan kondisi bersih atau kotor. Pada bagian ini biasanya karyawan membersihkan meja atau kursi pembersihan ketika ada pelanggan yang telah selesai menikmati hidangan yang disajikan,
Kemudian dengan sigap karyawan tersebut lalu membersihkan seperti barang-barang gelas dan piring tersebut dan tidak lupa membersihkan meja dan kursinya. Kemudian bagian terakhir closing atau penutupan kafe, membersihkan kafe beserta peralatan dan juga mengawasi keluhan-keluhan dari pelanggan jika ada. Pada jam ini biasanya setelah membersihkan atau penutupan kafe, manajer biasanya memberikan briefing sedikit dan mengevaluasi kepada karyawan-karyawan jika ada keluhan dari pelanggan dan memperbaiki keluhan-keluhan tersebut. Kemudian permasalahan, masalah-masalah awal yang ditemukan. Identifikasi bahaya, biasanya terjadi kecelakaan seperti tangan tergores toples kaca, kemudian menjatuhkan barang pada bagian bartender, kemudian terkena minyak panas, percikan minyak panas, dan tergores pisau. Tangan tergores kaca di sini yang dimaksud yaitu ketika pada bagian bartender tidak sengaja memecahkan kaca dan mengenai tangannya. Kemudian masalah dari pelanggan. Kebanyakan masalah yang dihadapi ketika keadaan kafe yang ramai dan riuh dengan pelanggan dan pesanan. Seperti pelanggan yang tidak sabar, pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan, dan pelanggan yang tidak sengaja memecahkan gelas. Yang dimaksud pelanggan yang tidak sabar di sini yaitu ketika kafe tersebut sedang ramai dengan pesanan dan pelanggan tersebut tidak sabar kenapa kok lama sekali pesanannya tersebut. Jenis intervensi. Pada masalah ini kelompok kami menggunakan beberapa intervensi. Yang pertama, teknostruktural intervensi. Metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Yang dimaksud di sini merubah struktur desain yaitu mengubah seperti alat atau bahan seperti yang tadinya kaca yang mudah pecah digantikan menjadi gelas plastik. Sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian dalam OD, terutama dalam penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Kemudian yang kedua, kami menggunakan intervensi human process intervention. Pada metode ini, intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Yang dimaksud di sini yaitu ketika ada keluhan dari pelanggan, maka manajer langsung akan mengevaluasi semuanya keluhan dari pelanggan tersebut. Proses ini meliputi komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok, dan kepemimpinan. Dengan demikian, intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas siapa? Mas Hernanda. Iya, Pak. Oke. Ini lokasinya dekat dengan siapa, Nji? Lokasi penelitian. Ini dekat dengan Mbak Dea, Pak. Mbak Dea. Mbak Dea Ya. ada di sini? Ada nggak? Mbak Dea. Sebentar, Pak. Mbak Dea nggak ada kayaknya ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Ya? Nggak ada.
Berarti hanya Mbak Dea saja ya yang dekat aksesnya dengan lokasi lokasi buat intervensinya ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman, di sini ada yang pernah kerja nggak? Atau mungkin sekarang lagi kerja? Ada Pak, Apa? Mas Satria. magang, Di mana Mas? magang Pak, Di mana? di Biro Layanan Psikologi Delta cabang Sleman Pak. Oh, di biro. Jenengan apa? Ngurusi apa Mas di sana Mas? Sebagai asesor Pak, tapi cuma freelance. Berarti tinggal aja ya, tergantung panggilannya Mas ya. Ya, maaf Pak. Oke, sedikit cerita ya Mas Satria ya. Ya, Pak. Mas Satria punya kendala nggak Mas? Punya hambatan nggak Mas? Untuk pekerjaan di biro-biro Mas? Hambatan yang gimana Pak? Ya, hambatan yang dialami ada nggak? Atau mungkin Dari diri sendiri atau dari bisa dari eksternal, bisa dari diri sendiri. kalau dari eksternal sih, karena itu juga baru awal ya Pak. Saya kerja di sebagai asesor itu ya kendalanya kadang suka kurang grogi gitu loh Pak. Kadang suka grogi kalau pas jelasin. Belum pede ya? Iya Pak. Apalagi yang di tes tuh kemarin anak-anak SMK gitu Pak. Jadi agak susah diatur gitu loh Pak. Satu kelas berapa orang biasanya Mas ngetes Mas? Siswanya? 10 sampai 15, nyampe 20 Pak. Oh, 20 terakhir tuh 21 ya terakhir. Ya, saya kira gini teman-teman. Setiap pekerjaan atau mungkin nanti teman-teman ketika nanti akan mencari pekerjaan, kemudian nanti akan mendapatkan pekerjaan, harus dipahami ya bahwa yang namanya organisasi atau perusahaan itu selalu punya masalah ya, ada aja kendala atau hambatan yang bisa ditemui oleh teman-teman ya, tapi saya kira suatu permasalahan yang terjadi di ruang lingkup perusahaan, apabila itu memang permasalahan sudah sangat mengganggu atau mungkin sudah sangat mempengaruhi operasional organisasi, itu yang harus segera ditangani teman-teman. Artinya teman-teman, ini sebagai bekal besok ya, ketika kita mau bekerja di perusahaan, setiap perusahaan itu kan punya target beda-beda ya Mas. Karena misalnya Mas Satria di biro psikologi, tentu dari bironya Mas Satria punya target ya. Dia juga mikir soal omset juga kan. Harus punya klien sekian klien misalnya dalam 1 bulan. Nah, ketika di perusahaan yang lain, targetnya juga beda lagi, arahnya juga beda lagi. Dan arah dari perusahaan, target dari perusahaan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bekerja di perusahaan tersebut, teman-teman. Oke, kita ambil contoh kopi ya. Ini kan coffee shop ya. Ini ada yang sering ngopi nggak teman-teman? Pas masih di Jogja mungkin ke coffee shop. Mas Fauzan pernah ngopi Mas di coffee shop? Jarang, Pak. Jarang. Pak. Kalau di kopi shop paling di angkringan paling, Pak. Oh, di angkringan. Mas Nanda, Mas Satria, sering ke coffee shop atau mungkin beberapa kali ke coffee shop nggak, Mas? Belum, Pak. Biasanya kopi kapal api, Pak. Enggak, Pak. Cuma lewat doang, Pak. Enggak mampir. Soalnya mahal-mahal ya, Mas. Iya, Pak. 1 gelas cappuccino bisa 25.000. Oke, Mas. Kalau misalnya di coffee shop seperti ini, pertama mungkin yang diungkap sama teman-teman, itu harus tahu dulu standar kinerja organisasi, Mas. Jadi, nanti coba ya, ngobrol lagi sama Mbak Dea, kira-kira apa yang menjadi standarnya, standar kinerja organisasi. Kalau saya menyebutnya sebagai apa ya? Ya sebagai standar kinerja ya, ukuran ya. Dikatakan coffee shop tersebut itu dikatakan sukses, dikatakan sehat secara organisasi.
Nah, biasanya kalau coffee shop, ya orang ketika datang ke coffee shop itu kan nggak pengen minum kopinya aja kan, tapi juga pengen menikmati suasananya, pelayanannya. Nah, misalnya kita mau ngopi, ya wes kita ke angkringan aja, kita ke Warmindo, kita beli kopi sasetan aja, white coffee misalnya. Tapi ketika orang mau datang ke coffee shop, ada berapa yang dia butuhkan kan, tidak hanya sekedar kopinya saja. Mungkin suasananya, tongkrongannya misalnya, atau mungkin makanannya yang lain misalnya. Nah, ini penting dilakukan karena untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di bawahnya, teman-teman. Tadi saya lihat Mas Hernanda ini mengungkap soal kualitas pelayanan ya, Mas, tadi ya. Ya, Jadi, Pak. Konsumen mengeluhkan pelayanan dari coffee shop ini. Nah, ini coba teman-teman digali lebih dalam lagi, yang dimasalahkan sama konsumen, ini bagian mana pelayanannya? Karena nanti akan mengaruhi bentuk intervensinya, Mas. Jadi, ya ini kalau kita mau melakukan situasi yang di sebenarnya ya, nah kita mau jadi seorang konsultan, nanti mungkin di biro psikologi, kita memang harus melakukan asesmen secara menyeluruh. Tapi secara sederhana, sambil dicek, mungkin sambil ditanyakan ke Mbak Deanya misalnya, kira-kira apa yang dikeluhkan sama konsumennya terkait dengan pelayanannya. Apakah, ya misalnya, kurang cepat masak kopinya. Yang kedua, apakah masalah kebersihan ruangannya, atau mungkin yang ketiga, servisnya pas di depan baristanya itu seperti apa. Karena dengan begitu, nanti kita akan dapat mengetahui akar masalahnya seperti apa. Dibuat simpel aja sih, Mas. Jadi kalau misalnya yang dikeluhkan adalah kualitas pelayanannya, nanti coba digali kembali yang jadi apa ya? Yang dikeluhkan tuh apanya itu loh, pelayanannya. Itu yang nanti dengan sendirinya nanti akan memengaruhi bentuk intervensinya. Misalnya gini, oh ini pelayanannya di coffee shop ini lambat, ya masak kopinya lama. Nah, masak kopinya lama itu kan ada beberapa faktor toh. Yang pertama, mungkin dari si karyawannya, baristanya itu kurang memiliki kemampuan untuk membuat kopi. Yang kedua, bisa saja dia double pekerjaan. Sehingga ketika bikin kopi, dia harus mengerjakan yang lain dulu, sehingga agak lama. Nah, yang ketiga, karena masalah peralatan, atau mungkin fasilitas penunjang di coffee shop tersebut, yang kurang mendukung proses pembuatan kopi misalnya. Nah, contohnya itu misalnya, bisa macam-macam penyebabnya. Nah, yang dikeluhkan apa dulu? Kalau misalnya sudah tahu apa yang dikeluhkan terkait dengan kualitas pelayanannya, kita lihat lagi penyebabnya apa. Misalnya, ini nggak bersih nih coffee shop-nya. Ketika orang habis minum kopi, nggak dibersihin, nggak dilap misalnya. Loh, kenapa? Ya karena nggak ada orang. Ya, karena lebih disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Nah, misalnya kurang orang. Nah, mungkin perlu tambah karyawan misalnya. Atau mungkin kurang menjaga kebersihan misalnya. Nah, kan bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya mau membuat program intervensi, itu kita perlu tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Jadi kita bicara dari hal umum dulu ya. Kalau misalnya coffee shop, ya ini kan usaha ya. Mau nggak mau juga dikaitkan dengan omset, omset coffee shop tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu omsetnya, bagaimana perkembangan omsetnya? Ada penurunan atau ada stabil dan sebagainya? Nah, baru kita turunkan ke bawah. Ya, diturunkan ke bawah. Nanti baru kita lihat kalau misalnya omsetnya tidak terlalu tinggi, tidak banyak orang yang datang ke coffee shop tersebut, dicari penyebabnya.
Tadi sekilas sudah ada poinnya sih, yang dimasalahkan kualitas pelayanan, sampai ada pelanggan kena pecahan kaca misalnya. Nah, itu kan sebagai poin-poin yang kita bisa mengetahui apa yang menjadi akar masalahnya kan. Apakah si karyawannya kurang tanggap, kurang punya kemampuan, atau memang kurang orang di sana, orangnya sedikit, atau seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti coba didiskusikan kembali, ya, dibuat lebih simpel saja, teman-teman. Nanti intervensinya cukup satu aja, ya, intervensi yang benar-benar diprioritaskan untuk menyelesaikan kasus tersebut apa. Oke, gitu mungkin teman-teman. Nanti kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Cukup? Oke, ini saya rekam ya, teman-teman ya. Saya rekam, nanti saya share di grup. Nanti teman-teman bisa melihat lagi rekamannya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa ke grup ya. Nanti kalau misalnya pas saya lihat, bisa langsung saya jawab ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Oke, gitu aja mungkin saya kira teman-teman. Ya, nanti coba diperbaiki, dikumpulkan di UAS ya, satu laporan, satu kelompok ya, dibuat lebih sederhana aja ya. Oke, itu aja teman-teman ya, terima kasih ya. Tetap sehat semuanya. Insya Allah di tahun depan kalau masih ada rezeki, ada waktu, kita bisa kumpul lagi ya, kita bisa bertemu lagi. Sukses yang sedang ambil seminar atau P3, semoga besok dilancarkan skripsinya ya, dan cepat lulus, cepat dapat kerja ya, insya Allah ya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas, sukses ya. Terima kasih, Bang. Ya.